Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Vinto Saputra, NIM 2338010076. Kali ini saya akan membahas tentang paper yang waktu UTS kemarin, yang berjudul Proyeksi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bukit Tinggi tahun 2020 sampai 2024. Studi ini membahas kinerja penerimaan pajak hotel di Kota Bukit Tinggi, mulai dari efektivitas, kontribusi terhadap PAD, hubungan regresi, sampai proyeksi penerimaan pajak hotel pada tahun 2025 sampai 2029. Next. Latar belakang koneksi utama. Pembangunan daerah membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai agar pemerintah daerah mampu menjalankan pelayanan publik dan pembangunan secara mandiri. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pendapatan asli daerah atau PAD yang di dalamnya mencakup pajak daerah. Sebagai kota wisata, Bukit Tinggi memiliki daya tarik seperti Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lobang Jepang, pusat kuliner dan aktivitas perdagangan. Kondisi ini mendorong berkembangnya usaha hotel, penginapan, guest house, dan homestay yang menjadi dasar potensi penerimaan pajak hotel. Intinya, semakin tinggi aktivitas wisata dan akomodasi, semakin besar peluang pajak hotel untuk memperkuat PAD daerah Bukit Tinggi. Next. Masalah dan tujuan penelitian ini yaitu permasalahan penelitian muncul karena realisasi pajak hotel Kota Bukit Tinggi mengalami fluktuasi. Pada masa pandemi, sektor hotel terdampak oleh turunnya mobilitas wisatawan. Setelah pemulihan ekonomi, penerimaan mulai membaik, namun efektivitas dan kontribusinya tetap perlu dikaji secara lebih jelas. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2020 sampai 2024, menilai kontribusinya terhadap PAD, menguji hubungan melalui regresi, serta memproyeksikan penerimaan pajak hotel untuk periode berikutnya dari tahun 2025 sampai 2029. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan fiskal daerah, terutama untuk mengoptimalkan sektor perhotelan sebagai sumber penerimaan daerah. Next. Konsep dasar penelitian. 4 konsep yang menjadi dasar analisis yaitu PAD, pajak hotel, efektivitas, realisasi dibanding target, proyeksi, yaitu perkiraan masa depan. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang bersumber dari aktivitas akomodasi. Efektivitas digunakan untuk menilai apakah realisasi penerimaan mampu mencapai target, sedangkan proyeksi dipakai untuk melihat potensi penerimaan pada tahun berikutnya. Dengan memahami 4 konsep ini, pembahasan tidak hanya berhenti pada angka penerimaan, tetapi juga masuk pada penilaian kinerja dan arah kebijakan. Next. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan data sekunder tahun 2020 sampai 2024 yang datanya itu dari BPS. Data dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa target pajak hotel, realisasi pajak hotel, dan realisasi PAD Kota Bukit Tinggi tahun 2020 sampai 2024. Data dianalisis untuk menggambarkan perkembangan penerimaan serta menilai kinerja secara terukur. Teknik analisis meliputi analisis efektivitas, analisis kontribusi, regresi, dan proses tren linear. Rumus efektivitas membandingkan realisasi dengan target, rumus kontribusi membandingkan pajak hotel dengan PAD, sedangkan tren linear digunakan untuk memproyeksikan penerimaan masa depan. Rumus utama dari penelitian ini yaitu efektivitas. Untuk mencari efektivitas sendiri rumusnya adalah realisasi dibagi target dikali 100%.
Untuk menilai kontribusinya yaitu pajak hotel dibagi PAD kali di 100%. Untuk mencari tren linearnya, Y sama dengan A plus BT. Next. Hasil dari pengujian efektivitas pajak hotel, realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan. Dapat dilihat di tabel angka-angka targetnya sama realisasi pajak hotel dan efektivitas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel secara umum berada pada kategori efektif hingga sangat efektif pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Realisasi mampu melampaui target. Tahun 2021 menjadi capaian tertinggi dengan efektivitas sebesar 123,67%. Namun, dilihat pada tabel, pada tahun 2023 sampai dan 2024 terjadi penurunan efektivitas. Tahun 2024 menjadi perhatian karena efektivitas turun menjadi 85,003%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendataan wajib pajak, pengawasan, dan penyesuaian target yang lebih realistis. Kinerja pajak hotel secara umum baik, tetapi penurunan 2 tahun terakhir perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Next. Makna penurunan efektivitas. Efektivitas tinggi belum berarti, yaitu efektivitas tinggi belum berarti tantangan sudah selesai. Penurunan efektivitas pada 2023 dan 2024 dapat menjadi sinyal bahwa pertumbuhan penerimaan mulai melambat. Hal ini bisa dipengaruhi oleh perubahan pola wisata masyarakat, persaingan usaha akomodasi, serta berkembangnya penginapan non-hotel seperti homestay dan penginapan digital. Jika seluruh objek akomodasi belum terdata secara optimal, maka sebagian potensi penerimaan pajak dapat belum tergali. Karena itu, pembaruan data wajib, pajak, dan pengawasan transaksi menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penerimaan pajak hotel. Dari sisi kebijakan, target penerimaan perlu disusun berdasarkan data yang kuat agar tidak terlalu tinggi, tetapi tidak mendorong pemerintah daerah bekerja lebih optimal. Next. Masuk ke kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Kontribusi meningkat tetapi masih tergolong kurang. Terlihat pada tabel tahun 2020 sampai 2024 pajak hotel PAD serta kontribusinya. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi pada tahun 2020. Kontribusi sebesar 9,51%, kemudian meningkat hingga 17,87% pada tahun 2024. Meskipun meningkat, kategori kontribusinya masih tergolong kurang karena PAD tidak hanya bersumber dari pajak hotel. Kenaikan kontribusi tahun 2024 juga perlu dibaca secara hati-hati. Presentasi kontribusi meningkat karena total PAD menurun cukup besar, sementara nominal pajak hotel juga turun dibanding tahun 2023. Artinya, analisis kontribusi harus memperhatikan presentasi dan nominal sekaligus. Pajak hotel berperan bagi PAD, tetapi belum menjadi sumber penerimaan yang dominan. Next. Selanjutnya, bagian terakhir di penelitian ini yaitu proyeksi penerimaan pajak hotel atau target di tahun kedepannya. Tren linear menunjukkan potensi peningkatan 2025 sampai 2029. Di tahun 2025, berdasarkan metode tren linear, penerimaan pajak hotel Kota Bukit Tinggi diproyeksikan terus meningkat. Tahun 2025 diperkirakan mencapai 21,91 miliar dan meningkat menjadi 33,11 miliar pada tahun 2029. Proyeksi ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan masih memiliki potensi besar untuk mendukung PAD, namun angka proyeksi tetap harus dipahami sebagai perkiraan karena realisasinya bergantung pada kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, kondisi ekonomi, dan kepatuhan wajib pajak. Jika sektor wisata berkembang dengan sistem pajak diperkuat, penerimaan pajak hotel berpeluang meningkat. Next. Hasil regresi pajak hotel terhadap PAD.
hubungan statistik antara penerimaan pajak hotel dan PAD, yaitu 0,9521, hubungan sangat kuat. Kemampuan hasil regresi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dan PAD. Nilai multiplier sebesar 0,9521 R-square-nya menunjukkan hubungan positif yang erat, sementara R-square sebesar 90,65% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi dengan cukup besar. Pada uji koefisien, realisasi pajak hotel memiliki nilai signifikan sebesar 0,0487 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya realisasi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan dalam model penelitian. Temuan ini memperkuat bahwa sektor perhotelan memiliki peran nyata dalam mendukung penerimaan daerah. Next. Implikasi kebijakan. Strategi untuk mengoptimalkan pajak hotel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki potensi besar, tetapi kontribusinya terhadap PAD belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menetapkan target, tetapi juga perlu memperluas basis pajak dan memperkuat sistem pemungutan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain digitalisasi pelaporan dan pembayaran pajak hotel, pendataan ulang hotel, dan akomodasi non-hotel, peningkatan pengawasan wajib pajak, serta integrasi kebijakan pajak dengan pengembangan sektor pariwisata. Dengan strategi tersebut, pajak hotel dapat dioptimalkan, bukan hanya sebagai penerimaan rutin, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pembangunan daerah dan kemandirian fiskal Kota Bukit Tinggi. Next. Kesimpulannya adalah penerimaan pajak hotel Kota Bukit Tinggi tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Efektivitas penerimaan secara umum berada pada kategori efektivitas hingga sangat efektif. Walaupun terdapat penurunan pada 2023 dan 2024, kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih tergolong kurang, namun tetap memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hasil regresi memperlihatkan hubungan yang kuat dan pengaruh signifikan dalam model penelitian. Proyeksi tahun 2025 sampai 2029 atau 5 tahun ke depan juga menunjukkan tren peningkatan penerimaan pajak hotel. Karena itu, optimalisasi pemungutan, digitalisasi pengawasan, dan pengembangan pariwisata perlu terus dilakukan agar kontribusi pajak hotel terhadap PAD semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Segitu dari pemahaman materi saya tentang efektivitas pajak hotel dan pengaruh terhadap PAD tahun 2020 sampai 2024 serta proyeksi penerimaan pajak hotel tahun 2025 sampai 2029. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.